Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Shalom. Anak-anakku, hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran baru kita ya. Hari ini kita akan masuk ke tema pemimpin masyarakat. Nah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dulu ya dengan doa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, dampingilah pemimpin masyarakat di lingkungan kami, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat cinta kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali ya pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, siapa sih pemimpin masyarakat itu? Anak-anak ada yang tahu siapa sih pemimpin masyarakat itu? Nah, pemimpin masyarakat itu adalah orang yang dipilih baik langsung maupun tidak langsung untuk melayani masyarakat. Nah, siapa saja sih mereka? Nah, ini dari lingkungan terdekat kita ya dalam masyarakat. Ada nanti yang namanya siapa? Iya, ada namanya Bapak RT. Terus kemudian nanti ada Bapak RW. Terus siapa lagi? Nanti ada yang namanya Pak Lurah ya, atau apa ya, Kepala Desa ya, atau mungkin di daerah-daerah lain namanya beda-beda ya. Terus kemudian ada Bapak Camat. Nanti terus ada siapa lagi ya? Oh, ada Pak Bupati atau Bupati ya. Kemudian ada gubernur ya, bisa Pak Gubernur, bisa Bu Gubernur, dan iya ya, ada yang namanya presiden ya. Seperti yang sekarang ya, presiden kita ya, siapa namanya? Iya, Bapak Joko Widodo. Oke. Nah, anak-anakku, mereka adalah pemimpin dalam masyarakat yang kita kenal ya. Mulai dari yang paling dekat dengan kita. Kita akan lihat ya nanti apa sih RT, apa sih RW itu ya. Nah, anak-anakku, pemimpin masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal kita ya, yang paling dekat ya, sekali lagi itu ada namanya RT ya, atau rukun tetangga. Nah, ada namanya ketua RT. Nah, ketua RT itu bisa ya, bisa bapak, bisa ibu ya, terserah nanti yang dipilih siapa ya. Terus nanti ada yang namanya ketua rukun warga atau RW. Apa sih bedanya RT dan RW itu? Nah, anak-anakku, jadi nanti ketua RT itu ya bisa Bu RT, bisa Pak RT gitu ya, bertugas menjaga kerukunan antar warga dan melayani masyarakat yang ada di dalam satu RT. Nah, satu RT itu ya mungkin terdiri dari beberapa warga gitu ya, seperti di lingkungan kalian. Jadi nanti setelah RT ada yang namanya ketua RW. Nah, ketua RW ini ya bisa bapak, bisa ibu ya, menjadi pemimpin masyarakat dari beberapa RT yang tergabung dalam satu RW. Nah, berarti RW itu membawahi beberapa RT ya. Misalnya RW 27 itu membawahi ada RT 1, RT 2, RT 3 gitu ya. Jadi lebih luas. Jadi ini ketua RW itu menjadi pemimpin masyarakat dari beberapa RT. Nah, gitu ya. Dan tugas ketua RW itu sama dengan ketua RT, yakni melayani masyarakat dalam satu wilayah RW. Jadi jangkauannya lebih luas ya. Nah, nanti lebih luas lagi ada yang namanya Pak Lurah ya. Pak Lurah itu adalah mereka ya yang bertugas untuk apa? Ya untuk melayani masyarakat di satu kelurahan ya, di satu kelurahan ya, atau mungkin kalau di daerah tertentu disebutnya kepala desa ya. Nanti ada Pak Camat, ada Bupati, ada Gubernur, kemudian ada Presiden. Yang jelas ya, mereka adalah yang dipercayai atau mempunyai tugas untuk melayani masyarakat. Nah, intinya dari sebuah pelayanan adalah ya, kita harus menjadi apa?
Iya, kita harus menjadi pelayan masyarakat, bukan menjadi tuan besar ya di atas masyarakat. Ya, pengennya dihormati gitu ya. Jadi memang ini nanti kita akan belajar dari Tuhan Yesus ya bagaimana menjadi seorang pemimpin ya. Jadi menjadi pemimpin sekali lagi bukan menjadi bos ya, bukan menjadi tuan besar ya, tetapi menjadi pelayan dalam masyarakat. Oke. Nah, anak-anakku, Tuhan Yesus ya telah memberikan contoh yang sangat baik bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani." Nah, ini artinya pemimpin itu bekerja untuk kesejahteraan dan kenyamanan hidup masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat, ingin supaya masyarakatnya sejahtera dan hidup dengan nyaman. Nah, itulah teladan dari Tuhan Yesus. Kita akan mendengar kisahnya ya, bagaimana Tuhan Yesus ini ya mengajarkan kita tentang bagaimana sih menjadi seorang pemimpin. Oke, kita akan dengarkan dari Injil Matius ya bab 20 ayat 20 sampai 28. Ini mengenai permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Oke, saya bacakan ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, anak-anakku, demikianlah kisah ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana untuk menjadi seorang pelayan ya. Barang siapa ingin menjadi terbesar, dia harus datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Nah, anak-anakku, dari bacaan itu kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam mengemban tugas sebagai pemimpin masyarakat. Nah, saya yakin pasti nanti kalian ya, kalau sudah tumbuh besar ya, kalau kalian ya mungkin menjadi ketua kelas ya, itu adalah pemimpin juga ya. Nah, kita juga harus mampu meneladan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang pelayan masyarakat. Kita juga harus melayani teman-teman kita ya. Kalau kita ditunjuk atau dipilih oleh oleh Bapak Ibu guru ya, Sally atau Monik atau Agus, silakan kamu nanti jadi ketua kelas ya. Nah, kalau kita sudah ditunjuk menjadi ketua kelas ya, kita juga harus bisa melayani teman-teman kita ya. Dan Yesus berkata, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani." Karena itu ya, bila menjadi pemimpin masyarakat ya, janganlah menindas orang lain ya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya sendiri ya. Kita jadi ingat ya, pemimpin-pemimpin yang dipilih malah melakukan korupsi.
Nah, akhir-akhir ini banyak ya kita mendengar di berita ya, atau akhir-akhir ini ya, seorang gubernur ditangkap tangan KPK. Nah, karena kasus korupsi. Ada Bapak Menteri juga ya, ada Menteri Kelautan Edi Prabowo ya, kemudian ada Menteri Sosial siapa itu ya, yang ditangkap KPK juga. Karena apa? Karena mementingkan diri sendiri dan keluarga ya, mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Nah, kita juga harus belajar ya, jadi yang terkecil dulu ya, menjadi ketua kelas misalnya ya, atau nanti kalau sudah SMP nanti menjadi ketua OSIS gitu ya. Iya, kita harus betul-betul melayani, kita harus belajar, oke? Nah, anak-anakku, pemimpin masyarakat haruslah seorang yang arif dan bijaksana, adil, mencintai rakyatnya, yang dipimpin tanpa pilih kasih ya. Jadi kita memang harus menjadi seorang yang bijaksana dan adil ya. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih ya terhadap terhadap orang yang kita layani, terhadap masyarakat yang kita layani ya. Kita harus melayani dengan kasih. Nah, anak-anakku, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau melayani ya. Yang tahu apa yang menjadi persoalan rakyatnya. Kemudian pemimpin haruslah orang yang arif, bijaksana, adil, jujur, rendah hati, penuh kasih kepada sesama, mencintai rakyatnya, rakyat yang dipimpinnya tanpa pilih kasih, dan tentunya harus rela berkorban. Ya, sehingga orang akan menghindari dari perilaku-perilaku untuk kepentingan diri sendiri atau untuk keluarga ya, atau untuk kelompoknya ya, sehingga orang mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Oke, nah anak-anakku demikian ya, pemimpin dalam masyarakat itu ya. Saya yakin anak-anakku adalah orang-orang yang berpotensi untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat ya. Nah, kalau kita sudah dipilih atau kita mengajukan diri, berarti kita sudah harus menjadi pribadi yang rela untuk melayani ya, melayani dengan cinta kasih, dengan bijaksana, adil, jujur, rendah hati ya, dan rela berkorban. Jangan sampai kita menjadi pemimpin supaya jadi bos ya, bisa memerintah sana, memerintah sini ya, disanjung-sanjung ya. Itu bukan seorang pemimpin yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oke ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar nanti bagaimana kita kalau menjadi seorang pemimpin ya. Jadi anak-anakku, kita akan mengakhiri ya pertemuan kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah para pemimpin masyarakat agar dapat mengambil keputusan yang adil, tepat, dan benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anakku, kita akan ada penilaian ya, silakan untuk dikerjakan ya. Yang pertama, ada banyak ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Banyak nggak? Enggak dong ya, cuma 5. Oke, yang pertama, apa tugas pemimpin masyarakat? Ayo, tadi apa? Ya, mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, ya, atau kepala desa, atau Pak Camat, ya, Bupati, Gubernur, atau Bapak Presiden. Ya, oke. Siapa yang harus kamu, yang nomor 2, sikap apa yang harus kamu harus dimiliki oleh seorang pemimpin masyarakat? Nah, tadi ada banyak ya. Termasuk sikap rendah hati, adil, jujur, rela berkorban tadi kan. Terus yang ketiga, apa permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes? Tadi dalam bacaan apa ya yang diminta ya, supaya anak-anaknya duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus ya. Masih ingat kan? Oke. Nomor 4, apa yang dikatakan Yesus kepada para muridnya ya ketika menjadi seorang pemimpin? Apa? Aku datang. Iya, diteruskan ya. Nomor 5, apa yang dapat kita teladani dari Tuhan Yesus? Ya, oke, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga sungguh dapat menjadi pembelajaran bagi kita nanti kalau kita menjadi seorang pemimpin ya. Entah itu mulai dari menjadi ketua kelas ya, atau mungkin nanti kalau udah level yang lebih tinggi menjadi ketua OSIS gitu ya di sekolah. Kita harus bisa belajar menjadi seorang pemimpin yang melayani. Oke, kalau udah selesai kirimkan ya ke Bapak Ibu guru.
Oke, nah terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Ada anakku sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, nanti kalau udah selesai dikirimkan ya ke Bapak Ibu guru. Oke, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Oh, tapi saya ingatkan yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya ya supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Oke, bye-bye. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. God bless you.